Oke, kita mulai ya. Di seri pagi ini kita akan bicara satu topik yang menarik tentang early warning system ya. Jadi early warning system di manufaktur itu apa? Karena salah satu problem dan kendala di manufaktur kita adalah kaitannya tentang keamanan cyber. Nah, ini keamanan cyber ini seringkali menjadi hal yang kurang diperhatikan di lingkungan pabrik-pabrik kita ya. Dan seringkali banyak problem yang terjadi. Kemarin di sesi pertama kita bahas tentang ransomware ya. Di sesi pertama kita bahas tentang ransomware. Nah, kita akan mulai pagi ini kita bicara tentang bagaimana kita bisa menghindari ya terjadinya ransomware ataupun juga malah problem keamanan cyber yang lebih luas yang banyak sekarang terjadi di pabrik-pabrik kita. Nah, ini hadir bersama kita pagi ini ada Mas Aji, Pak Aji dari PT 521 Teknologi Indonesia, yang booth-nya juga ada di sebelah. Ya, jadi teman-teman yang ada di sini bisa juga mampir melihat booth-nya ada di sebelah. Nah, topiknya kita pagi ini adalah early warning system. Nah, ini langsung saja kita mendengarkan paparan Mas Aji. Buat teman-teman yang ada di YouTube, ya. Ikuti terus kegiatan kita karena ini ada berlangsung terus sampai dengan hari Sabtu di Manufacturing Digital Hub di Manufacturing Indonesia 2025. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Mas Haji. Oke, terima kasih Pak Fengki ya. Tadi sudah sedikit banyak dijelaskan tentang perlunya early warning system. Tadi juga sudah disebutkan sedikit diulas tentang ransomware. Jadi teman-teman yang kemarin mengikuti secara offline. Nah, paparan yang secara offline kemarin juga ada di YouTube ya tentang ransomware juga. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang salah satu platform yang sebenarnya memang didesain untuk lingkungan industri IT. Tetapi kita ada di manufacturing, kita akan membahas dengan paradigma dari sisi pandang manufacturing. Nah, kita menggunakan dari platform Arctic Security early warning systemnya dengan subjudulnya mengamankan industri manufaktur dengan pendekatan proaktif. Jadi ini kita menggunakan teknologi Arctic Security. Nah, sebelumnya kita akan lihat, kita ada sedikit pertanyaan seperti di layar. Nah, bisakah kita memiliki kapabilitas terhadap early warning system untuk keamanan cyber? Nah, secara teori ini adalah diungkapkan oleh seorang pakar analisis untuk CEO dari CEO Mr. Edward Amaroso, Dr. Edward Amaroso, berbicara tentang secara teori setiap serangan besar selalu meninggalkan indikator awal yang dapat dilacak dan ditinjau oleh tim keamanan untuk kemudian dilakukan kegiatan preventif ya. Nah, ini setiap tindakan awal, jadi setiap serangan apapun itu dia pasti akan meninggalkan jejak. Nah, ini untuk keamanan cyber. Nah, untuk di gambarnya sendiri kita mengadopsi dari siaga bencana. Nah, ini beberapa waktu kemarin ada bencana juga di Indonesia. Nah, kita juga perlu kedepannya juga walaupun di dunia IT kita juga harus melakukan siaga juga terhadap pentingnya mengamankan data-data aset kita secara digital. Nah, kemudian kita akan menemukan ada beberapa elemen untuk early warning system yang perlu kita catat di sini. Yang pertama adalah cakupan dari coverage-nya. Cakupan dari coverage-nya ini adalah berbagai sumber data dan jenis ancamannya. Jadi masih banyak kita harus memiliki database sebuah library ya tentang sumber data dan jenis ancamannya. Nah, ini saat ini banyak sekali kita bisa search di internet terkait sumber-sumbernya. Kemudian indikator secara spesifik ini adalah targetnya dalam suatu masa tertentu. Kemudian komponen berikutnya adalah kecepatan atau kecepatan waktu dalam sebuah memecahkan masalah. Dan kemudian berikutnya adalah terkait dengan konteksnya. Jadi konteksnya ini adalah beberapa terkait dari korban. Nah, korban ini kalau di dunia manufacturing pasti berhubungan dengan mesin dengan
komputernya secara langsung maupun tidak langsung. Dan kemudian secara actionable ini informasi apapun yang bisa kita dapatkan berguna untuk usernya maupun berguna atau dapat digunakan oleh mesin itu sendiri. Nah, keuntungan dari kita menggunakan early warning system ini ada dua komponen utama. Yang pertama kita melakukan pencegahan atau preventif. Nah, pencegahan ini pastinya mencegah dari isu serangan cyber ini menjadi sebuah insiden. Jadi pertama kita melakukan pencegahan terhadap sebuah anomali menjadi sebuah insiden yang besar. Kemudian kita dapat melakukan tindakan terkait resikonya, terkait untuk pengobatan atau melakukan perbaikan terhadap anomali tersebut sehingga meminimalisir implikasi ataupun resiko bisnis yang lebih besar. Kemudian dapat kita lakukan prioritas terhadap isu-isu tersebut. Nah, kemudian setelah kita melakukan pencegahan, kita sudah mempersiapkan atau mempersiapkan sebuah sistem dari mulai yang reaktif menjadi sebuah proaktif. Jadi kita melakukan action bahwa isu tersebut bisa dideteksi sebelum menjadi sebuah insiden. Kemudian meningkatkan postur sebuah keamanan di sisi IT itu tersendiri. Nah, jujur kalau di dalam sebuah kita berbicara tentang industri manufacture, sistem early warning ini sangat susah ya atau sangat sulit kalau kita menjalankan secara efektif. Karena banyak sekali komponen-komponen yang terlibat di dalamnya. Yang pertama, banyaknya cyber threat yang saat ini beredar di internet. Kemudian kita sudah mengenal adanya potensi AI dan potensi machine learning. Nah, saat ini potensi AI dan machine learning ini masih dalam tahap kita belum bisa mempercayainya 100%. Jadi masih dalam tahap develop dan sering kali harus dilakukan improvement yang ada. Kemudian pastinya berhubungan dengan big data. Jadi data itu akan semakin berkembang, data itu semakin bertumbuh ya. Jadi data-data yang ada ini sangat-sangat banyak sekali. Kemudian siklus terhadap sebuah ancaman terhadap data itu sendiri ini yang menjadi sebuah peringatan ya. Jadi ini lebih peringatannya pun bukan menjadi sebuah lebih yang semakin sederhana, tetapi akan membuat semakin lebih kompleks. Yang ini yang menyebabkan early warning system ini yang kita sifatkan efektif ini akan sangat-sangat sulit dilakukan. Nah, secara manufacture pastinya juga ada untuk tantangan keamanan di era industri 4.0 ini. Yang pertama pasti kita melihat teknologi yang saat ini atau digitalisasi di dunia industri saat ini memang membawa dampak berupa efisiensi. Tapi kemudian kita akan melihat beberapa banyak sekali celah yang ada, terutama saat ini kita sudah terbantu dengan adanya IoT. Nah, di IoT ini akan memperluas sebuah serangan yang mungkin atau bahkan terjadi di dunia manufacturing. Nah, biasanya kalau serangan pasti atau peretas kita melihatnya dari komputer ke komputer. Tetapi peretas juga bisa melakukan peretasan melalui mesin ataupun sebaliknya, peretasan melakukan dari komputer ke mesin. Jadi ini adalah konektivitas tanpa batas yang di IoT ini yang menjadi salah satu celah juga. Kemudian ada ransomware industry. Nah, ransomware industry ini juga mengenkripsi data yang sangat-sangat krusial ya. Jadi yang kemarin di hari kemarin ada dari narasumber Mas Fajar juga membicarakan tentang dunia ransomware. Jadi melakukan backup dan cara untuk melakukan recovery-nya. Dan kemudian berikutnya tantangannya adalah kebocoran informasi intelektual di setiap dunia manufacturing. Nah, desain produk dan desain data sensitifnya ini sangat menjadi target-target utama jadi dari si peretas itu sendiri. Nah, ketika ada downtime, ada anomali atau ada downtime dari sebuah mesin, ini juga akan berimbas kepada kerugian finansial yang cukup besar. Jadi katakanlah di salah satu mesin industri terjadi mati mesin, itu akan berakibat bukan lagi Rp10.000 atau Rp20.000, tapi mungkin juga
sampai dengan puluhan juta ataupun ratusan juta karena downtime tersebut. Jadi ini berhubungan dengan sektor atau divisi lain terkait dengan keuangan barangkali di sini. Nah, di konsep cyber security dari Arctic ini, dia adalah sebagai radar digital yang beroperasi secara 24/7. Jadi serangan dari peretas ini tidak lagi seperti kita menunggu seperti di antivirus ya. Jadi ketika ada sistem masuk, si antivirus akan memberikan notifikasi. Tetapi di Arctic Security sendiri dia akan memberikan notifikasi bahwa akan ada potensi, bahkan ada celah yang terbuka atau apapun informasi itu akan diberikan dalam bentuk notifikasi. Nah, kemudian kalau kita mengenal Arctic Security, pasti kita akan melihat Arctic Security ini sebenarnya dari negara mana. Arctic Security ini berasal dari negara Finlandia. Jadi Arctic sendiri ini adalah di kawasan di Kutub Utara. Nah, Arctic Security dari memberikan solusi keamanan dalam bentuk early warning system yang berbasiskan eksternal. Jadi Arctic Security ini tidak diinstal dalam bentuk software ataupun hardware appliance, tetapi dia dalam bentuk eksternal. Jadi tidak membutuhkan agent, tidak membutuhkan kita harus melakukan penginstalan software di dalam sebuah komputer, tidak melakukan seperti itu. Tetapi cukup kita mengetikkan domain kita mengetikkan IP number kita, Arctic Security akan melakukan pemindaian dari domain kita bahwa domain kita ini dalam kondisi bersih atau tidak. Nah, kemudian si Arctic Security ini juga melakukan pemetaan terhadap aset-aset publik. Jadi aset-aset data di server kita yang dari sudut pandang eksternal. Jadi tidak dari segi pandang internal tetapi dari segi Arctic sendiri karena Arctic sebagai dari luar. Kemudian memberikan intelligence informasi secara komprehensif menggunakan via email terhadap data-data yang ada. Dan kemudian sistem yang dipergunakan adalah ASM atau Attack Surface Management untuk Arctic sendiri. Jadi cukup mengetikkan domain, mengetikkan IP number. Nah, ini dia akan melakukan pemindaian. Jadi beberapa aset yang bisa mereka pindai kemudian terekspos yang ke internet ini akan bisa diinformasikan bahwa misalnya ada server yang terbuka portnya, kemudian ada panel kontrol IoT yang port kredensialnya terbuka, kemudian ada port misalnya remote desktop yang terbuka. Nah, ini bisa dilakukan oleh Arctic sendiri. Kemudian fungsinya adalah dari Arctic ini dia memetakan seluruh perangkat aset digital ini yang menghadap ke publik. Contoh misalnya kalau di pabrik ini ada mempunyai server yang bisa diakses dari luar, misalnya kayak semacam website dari nama pabrik misalnya www.abc.com misalnya. Nah, ini dia akan memindai dari domain abc.com tersebut. Kemudian melakukan identifikasi port yang terbuka bahwa si server ABC ini apakah mempunyai celah yang terbuka dari segi portnya. Kemudian dari segi servernya tersebut apakah dia mempunyai kerentanan terkait kemungkinan kelemahan dari kredensialnya, kemudian dari segi beberapa servicesnya yang jalan. Nah, ini yang belum di-patch katakanlah ini bisa dilakukan monitoring oleh Arctic sendiri. Nah, kemudian dari segi globalnya, jadi Arctic tidak bekerja secara sendirian. Jadi Arctic pun meng-crawling data melalui dark web monitoring. Jadi katakanlah melacak bahwa data tersebut atau data karyawan ini atau kredensial karyawan ini ada di perjualbelikan di dark web atau di pasar gelap di internetnya. Kemudian bisa mengecek bahwa si server ini ternyata ada aplikasi yang perusahaan yang terjadi malware. Nah, ini bisa dilihat. Jadi si server tersebut apakah menjadi sebuah botnet? Nah, itu juga bisa dilihat melalui dark web tersebut dan terbaca oleh si Arctic. Kemudian Arctic juga memberikan peringatan spesifik terhadap aset-aset yang dirasa sangat menjadi target dari peretas tersebut. Nah, ini adalah Arctic sendiri bisa memindai dari secara internet biasa dan sampai dengan dark web. Nah, berikutnya kalau di Arctic sendiri bagaimana
informasi tersebut atau informasi ancaman tersebut dapat ditindaklanjuti. Yang pertama, informasi tersebut relevan bahwa bisa berkaitan langsung dengan si server atau yang berkaitan dengan tugas yang ada. Kemudian ada poin berikutnya, ada actionable, bahwa wawasan yang atau informasi tersebut langsung bisa dapat ditindaklanjuti terhadap untuk mencapai hasil yang diinginkan atau semakin hasil yang efektif. Kemudian secara konstruksi atau secara data terstruktur, ini pengorganisasi informasinya pun lebih sistematis. Dan berikutnya adalah inform, jadi memberikan informasi yang tepat kepada penggunanya, bahwa informasi bahwa ada kebocoran atau adakah ada anomali, ini bisa langsung dibaca oleh Arctic. Nah, alur kerjanya sendiri tadi Arctic bekerja secara attack surface management. Jadi dia melakukan pemetaan atau pemindaian secara otomatis 24/7, kemudian dia melakukan pengecekan apakah ada celah yang ada. Kemudian setelah dia melakukan pengecekan, dia melakukan analisa dan melihat apakah ada hubungan atau korelasi bahwa dengan data temuan tersebut dihubungkan dengan data intelijen yang dia punya. Misalnya ada library ancaman global yang oleh Arctic sendiri sudah ada, dia akan hubungkan apakah ada di sana. Kemudian dari Arctic sendiri akan memberikan notifikasi secara dini. Jadi notifikasi itu bisa dilakukan menggunakan email atau menggunakan output platform yang lain. Kemudian berikutnya adalah tindakan remediasi. Jadi dari tindakan tersebut tim keamanan IT-nya atau CSIRT-nya memperbaiki celah yang ada apabila dilakukan atau diketemukan ada temuan server atau port yang berlubang, yang pastinya nanti akan menjadi target untuk dieksploitasi oleh peretas di sini. Nah, manfaatnya bagi dunia manufacturing terutama yang pertama ini adalah pastinya tadi ada efisiensi biaya, kemudian adanya keberlanjutan operasi, kemudian pastinya harus berhubungan dengan kepatuhan regulasi yang ada. Jadi untuk ketiga poin ini adalah secara umum manfaat bagi industri manufaktur. Tetapi kalau secara kita bisa lihat secara pelaksanaannya di lapangan bahwa Arctic sendiri ini sangat membantu sekali untuk otomatisasi, kemudian melindungi investment atau investasi perangkat kita, kemudian kita mempunyai perangkat inventaris yang sangat dinamis, kemudian pastinya tadi akan menghemat waktu, dan kemudian ada penghematan di segi yang lain. Jadi faktor-faktor yang lain pun akan sangat-sangat terbantu untuk dari penggunaan si Arctic sendiri. Dan kemudian secara pelaksanaannya, bagaimana perusahaan menerapkan early warning system di sini atau menggunakan Arctic. Jadi Bapak Ibu yang ada di perusahaan manufacturer ini bisa melakukan integrasi terhadap kegiatan yang ada melalui, katakanlah Bapak Ibu di perusahaan manufacturing sekarang ada mempunyai NMS untuk cyber monitoring ataupun informasi apapun itu untuk di internalnya, itu bisa diintegrasikan menggunakan API, nanti akan ke server, nanti akan dibaca oleh Arctic sebagai pembaca untuk di eksternalnya. Jadi pendekatannya akan seperti itu untuk perusahaan yang bisa dilakukan. Nah, studi kasusnya, ini adalah studi kasus, ini adalah pencegahan ransomware di sebuah industri manufaktur. Katakanlah ada sebuah pabrik yang tidak sengaja salah satu portnya terbuka. Nah, bagi tim security atau tim CSIRT-nya ketika tidak mempunyai atau belum mempunyai early warning system, dia akan memerlukan waktu yang sangat lama. Paling lebih dari mungkin bisa 2 hari, 3 hari atau bahkan seminggu. Tetapi dengan adanya early warning system dari Arctic, ini dia sebelum melakukan menjadi insiden yang lebih besar, dia akan mendeteksi bahwa ternyata ada port yang terbuka ataupun ada service yang berjalan secara otomatis tanpa diketahui oleh tim IT-nya ini dalam hitungan jam. Dan kemudian notifikasi tersebut bisa langsung dikirimkan ke tim IT keamanan di pabrik tersebut atau di manufacturing tersebut
untuk melakukan penutupan atau melakukan blocking port yang sudah menjadi target. Dan kemudian serangan tersebut pastinya akan langsung bisa dihentikan atau bahkan sebelum serangan sudah menjadi serangan yang gagal dihitungnya. Tetapi kalau tanpa early warning system pastinya akan terjadi kerusakan yang luar biasa. Nah, ini adalah early warning system dalam pelaksanaannya. Dia akan memberikan observasi beberapa dashboardnya juga. Kemudian dia melakukan pendeteksian menggunakan IP address, di bawahnya IP address ada networksnya berapa, kemudian mempunyai domain, apakah dia domain itu terbaca oleh di dark web dan segala macam, dan kemudian ada mempunyai report dalam bentuk bulanan dari mulai kategori dengan leveling misalnya dari low, medium dan high di sini. Nah, kemudian untuk pelaksananya juga bisa dilihat per vulnerabilitasnya. Jadi server-server yang mana yang bolong bisa dilihat apakah dia SNMP-nya terekspos, katakanlah, atau dari segi database kita punya MySQL, Microsoft SQL ataupun port Postgre misalnya terekspos, kemudian beberapa services ya itu bisa terbuka. Nah, ini bisa dilihat di sana. Nah, untuk notifikasinya tersendiri pun bisa dilakukan dari email ya. Jadi notifikasi akan dilakukan secara default oleh email. Apakah dia melakukan port tersebut terbuka, dia akan memberikan langsung secara otomatis. Jadi vulnerabilitas misalnya server port ini terbuka, server port ini terbuka, dia akan mengirimkan langsung ke tim IT-nya. Dan kemudian secara bulanannya dia akan memberikan overview terhadap dalam tanda petik adalah kesehatan dari server tersebut. Nah, ini adalah contoh dashboardnya, dashboard dari Arctic sendiri. Kemudian ini adalah berikutnya. Nah, ini adalah detail dari misalnya ada server yang terbuka, dia ada tertulisan di sini kategorinya suspected compromise. Jadi ada beberapa port yang terbuka, dia akan memberikan informasi type-nya apa, misalnya ada malware affection atau malware infection, kemudian urgensinya seperti apa, apakah dia high atau low, kemudian malware family-nya pun ada namanya dan sampai detail dengan domainnya di sini. Nah, berikutnya kalau kita sudah mengalami dan kita sudah dapat ilmu tersebut, apa yang dapat kita lakukan selanjutnya? What next to do ya? Pastinya kita lakukan perencanaan terhadap tindakan untuk mengamankan aset digital kita, melakukan early warning system terhadap sistem di manufacturing kita, yakni pertama kita melakukan inventarisasi device-device, inventarisasi terhadap database dan sebagainya. Kemudian kita melakukan analisa terkait menggunakan early warning system atau menggunakan Arctic dengan pendekatan dan strategi yang bisa kita lakukan di sini. Kemudian pastinya setelah kita mendapatkan informasi yang sudah komprehensif, kita melakukan pembersihan terhadap server kita dari serangan-serangan cyber. Kita menutup port yang tidak perlu. Kemudian kita melakukan peninjauan terkait untuk mengurangi masalah yang ada. Jadi kita sudah melakukan review kembali dan kemudian kita melakukan menjaga sustainabilitas terhadap kebersihan dari network tersebut. Nah, demikian dari kami dari PT 521 Indonesia. Saya Aji Nugroho sebagai pre-sales di sini. Kita akan melakukan diskusi dan tanya jawab. Baik, makasih Mas Aji bahannya. Jadi ini sering ya kita dengar cerita ya mungkin kalau di pabrik kena virus kedengarannya gitu kan ya. Ternyata banyak sekali servernya ini enggak update ya, patch-nya nggak diupdate. Betul, Pak. Jadi padahal kalau di Windows kan tuh suka muncul ya, minta diupdate patch-nya gitu, tapi dicuekin aja tuh ya. Nah ini Arctic bisa mendeteksi sejauh itu kah? Ya, kalau di Arctic sendiri ini sampai detail Pak. Jadi katakanlah si server tersebut belum melakukan patching. Jadi dia berdasarkan CVE yang ada. Kalau kita lihat untuk CVE kan itu adalah informasi terkait vulnerabilitas events yang ada. Nah, kalau dia si server tersebut katakanlah server A
dia belum di patch, dia akan memberikan daftarnya. Ini si server ini belum pernah di patch, gitu Pak. Jadi apa yang harus dilakukan dia juga harus memberikan informasi. Nah ini menarik ya karena banyak di pabrik kita ini malah masih ada yang pakai Windows 10 loh. Nah, itu dia. Nah Masih ini kan pakai Windows 10. Windows 10 juga sudah end of life Nggak ya Pak update, ya. nggak update. Udah nggak update. Udah sebulan nih, tapi nggak sadar ya banyak sekali di pabrik kita nih masih pakai Windows 10 ya. Ya, jadi ini juga jadi concern buat teman-teman semua, baik yang hadir onsite maupun online, bahwa ya mungkin harus ada mekanisme ya. Betul, Kalau banyak kan nggak berani upgrade sih. Ya, Karena takut pasti. kalau upgrade mati mesinnya katanya. Iya. Oke. Jadi banyak sekali yang saat ini sistemnya menjadi sistem yang obsolete Iya, Pak. iya, iya. Nah ini yang menjadikan kerentanan tersendiri. Iya. Gitu. Yang onsite ada yang mau nanya? Wah, Ya, Bapak silakan Pak. Terima kasih, saya Yan Fajar dari manufaktur juga. Ini menarik buat saya. Ada bottom line-nya nih tadi. Yang bisa dibaca sama early warning ini IP yang di public. Betul. Oke. Nah, pertanyaannya, kok masuk di IP yang public tapi bisa tahu yang di bawah? Logiknya yang sederhana aja gitu ya. Iya. Artinya kan sebenarnya yang bisa dibaca theoretically nih, ya karena nggak tahu saya. Itu sebabnya saya di sini ya. Yang bisa dia analisis itu yang terekspos. Sedangkan kalau di dalam berarti kan udah pakai address translation. Iya. Ya. Artinya bukan yang dikirim ke publik. Nah, dari sini saya juga melihat ada celah nih. Ya, artinya ini early warning ini bisa jadi bridging juga orang masuk. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi itu pertanyaannya. Jadi artinya how dia baca IP public tapi dia bisa baca itu tadi artinya mungkin di belakang kita ada beberapa server gitu ya. Tapi yang di depan kan yang terekspos pasti cuma satu. Kira-kira seperti itu. Software ini menarik untuk penyusunan salah satunya disaster recovery plan ya. Oke. Jadi artinya bikin plan contingency, business continuity ini bagus sekali. Saya mau tanya yang itu tadi. Artinya ini bisa dijadiin jembatan juga kan masuk ke tempat kita. Iya. Karena dia bisa sampai IP-IP yang bukan yang diekspos. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau ketika kita mendaftar atau kita melakukan pengetesan ini Pak, dia membaca dari DNS-nya kita. DNS ya, pertama DNS, kemudian dia memberikan sampai dengan subdomain, pasti sampai dengan 5 subdomain di bawahnya. Dia bisa nge-trace di situ. Nah dari situ dia melakukan membaca dari sistem servicesnya. Nah kemudian dari segi servicesnya dia mengkonvert juga dengan data globalnya dari si Arctic ini. Arctic ini juga istilahnya dia kalau di helicopter view dia dari atas, tapi dia meng-crawling data, dia menggunakan sumber yang lain. Katakanlah saya Bapak punya domain yang tadi abc.com. Let's say kita menggunakan yang kayak kemarin yang biasa orang bilang klik BCA atau nama bank lah gitu ya. Nah, biasanya kan ada yang tulisannya klik itu kan KLIK tapi KL1K gitu ya. Nah, ini dia ngebacanya menggunakan data dark web. Data dark web ini kan selain dia berakarnya kembali lagi ke dalam si manufacturer katakanlah melalui jalan yang lain. Nah, ini juga dari segi kelemahan dari usernya sendiri Pak. Katakanlah sering menggunakan warnet tapi dia mengakses terkait data banknya misalnya. Nah ini kan dia menggunakan kredensial, dari situ dia dapat. Jadi walaupun kita public IP tetapi informasi yang lain ngambilnya dari dark web. Nah itu yang didapat oleh si Arctic sendiri. Jadi dia tidak ya secara konsep, secara logika kita, saya punya IP-nya cuma diketahui oleh Bapak katakanlah. Pastinya saya nggak tahu dong di belakang Bapak ada siapa gitu ya. Tetapi saya mempunyai sumber katakanlah Pak Fangki ini. Kebetulan Pak Fangki punya
istilahnya relationship dengan Bapak tapi dengan back end katakanlah. Saya dapat informasi dari Pak Fangki. Nah, katakanlah seperti itu. Jadi informasi yang didapat dari katakanlah saya punya server tadi nggak patch, itu secara tidak langsung bukan dari Bapak, secara tidak langsung dari Bapak based on IP, tapi saya mengkonvertkan data saya based on dari Pak Fangki. Oh ternyata ini dapat benar nih. Nah yang hal itu yang dikirimkan ke tim IT-nya. Tim IT-nya menginformasikan dalam 1 bulan itu, ini loh server ini CVE-nya harus diupdate. CV A, B, C, D ini harus diupdate katakanlah. Atau SAP-nya atau data server DNS-nya ternyata bolongnya di sini. Nah itu informasi yang seperti itu yang didapatkan. Nah tambahan lagi, Arctic ini Bapak nggak usah perlu install. Jadi Bapak hanya cukup berlangganan, ini sistemnya subscribe base. Jadi hanya berlangganan saja, kemudian sudah Bapak melakukan helikopter view dari atas. Tinggal nanti Bapak korelasikan dengan misalnya Bapak melakukan pen test dari vendor yang lain. Misalnya, wah server saya bolong nih, apa benar saya lakukan pen test dari dalam. Jadi Bapak melakukan dua kegiatan, dari publik maupun dari internal Bapak. Nah dari situ Bapak bisa mendapatkan informasi valid, server saya aman. Nah itu Bapak bisa langsung percaya diri. Tetapi kadang saya melakukan pen test nih, server saya oleh internal dikatakan server Bapak sehat nih, server Bapak. Tetapi end user Bapak nih katakanlah, wah saya ngetik, apalagi sekarang menggunakan AI, GPT, ternyata bolongnya dari situ. Jadi walaupun Bapak sudah membayar pen test yang mahal, ternyata si Arctic ini mendapatkan informasi yang lain. Gitu Pak, gitu. Demikian. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak. Jadi artinya kita bisa katakanlah ini self assessment tiap bulan ya. Betul. Artinya apa? Continuous. Jadi artinya nggak nunggu post audit. Ya nggak perlu. Karena dia kan nggak perlu on premise ya. Yes. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Yang tadi menarik tuh Mas Haji yang Pak Ian bilang yang ke disaster recovery. Iya. Ya, ke disaster recovery menurut saya juga itu poin penting Pak, karena kadang-kadang kalau di industri manufaktur nggak terlalu aware. Iya. Ya, makanya kemarin kami bahas tentang backup ransomware untuk mencegah ransomware. Ya, jadi di hari pertama kami ada dari PT 521 itu sebenarnya ada kita menggunakan jargonnya early warning system Pak. Early warning system itu berkaitan dengan pertama monitoring, kemudian melakukan assessment seperti yang Arctic lakukan saat ini, sampai dengan ketika terjadi anomali atau kerusakan, berarti sebelum kerusakan berarti melakukan apa? Backup dan recovery. Nah itu dari 3 hal itu yang dilakukan. Pertama monitoring, kami dari PT 521 mempunyai untuk monitoring terkait NMS PRTG. Kemudian melakukan assessment terhadap server menggunakan Arctic Security, dan terakhir kami menggunakan namanya platformnya adalah BDR Suite. Jadi BDR Suite ini bisa melakukan, Bapak mau melakukan backup, bisa backup untuk NAS, backup untuk cloud, backup untuk server Bapak, itu bisa dilakukan seperti halnya backup yang lain. Ini berlaku untuk keberlangsungan ya dari segi proses manufacturing atau segi bisnis. Masalahnya kan biasanya kalau ada kerusakan pasti yang target si tindak pertama adalah tim IT. Nah si tindak pertama adalah tim IT bahwa katakanlah finance nggak aware terhadap backup nggak perlu. Tapi ketika dia datanya hilang, yang dicari siapa? Tim IT. Mas kamu nge-backup data saya enggak? Nah ketika wah saya nggak dapat jadwalnya backup, lu kenapa? Ya dimarahin. Nah tim IT di sini berusaha dalam tanda petik supaya nggak dimarahin bos. Itulah 3 hal itu, early warning system bagi tim IT sendiri, gitu sih Pak. Jadi sekarang ada satu tren yang menarik yaitu IT dan OT ya, udah mulai nyambung. Jadi kadang-kadang mesin yang tadinya dulunya nggak connect, mesin-mesin SCADA, sekarang udah mulai terkoneksi Pak, terekspos. Nah jadi ini yang menurut saya tools-tools seperti ini akan membantu. Iya, gitu sih Pak. Oke, cukup Mas Haji. Terima kasih Pak. Pak Ian, terima kasih bisa hadir dan berdiskusi kita tentang solusi yang menarik, early warning system dari PT 521 Teknologi Indonesia. Makasih Mas Haji. Sama-sama Pak Fangki. Pak Ian, terima kasih.